Pengadaan helikopter buatan Westland Helikopter Inggris dan Agusta Italia ini dilakukan oleh TNI AU. Begitu juga dengan pemeliharaannya. Helikopter hanya dipakai saat presiden atau wakil presiden melakukan kunjungan kerja. Saya langsung ke Bang TB melihat bagaimana sebenarnya Komisi 1 sudah mencontreng ini positif bahwa helikopter ini akan kita miliki di tahun 2016. Spek sudah dijelaskan oleh TNI Angkatan Udara. Seperti apa tanggapan dari Komisi 1 DPR, Bang TB? Jadi begini, pertama saya kira ini bukan urusan Komisi 1. Nah, ini inisiatif TNI Angkatan Udara? Bukan. Jadi begini, saya kebetulan pada tahun 2001-2002 itu menjadi sekretaris militer. Okay. Pada saat itu pergantian pemerintahan plus juga sudah disiapkan pesawat heli kepresidenan. Waktu itu kita pakai Super Puma. Jadi waktu tahun 2001 ya, Ibu Mega naik, kemudian Pak Gus Dur itu turun, kemudian itu pesawat dapat ya 2001 dan diproduk mungkin sekitar tahun 2000-an ya, atau mungkin tahun 99. Dan kalau pesawat kepresidenan konon menurut para ahlinya itu ya supaya tetap fit itu sekitar 10 sampai 15 tahun itu harus ada pergantian. Nah, kalau dilihat tahun ini sekarang tahun 2015 memang sudah sewajarnya saja pergantian itu diadakan. Nah, khusus untuk pesawat kepresidenan ya itu tidak di TNI, tetapi yang mengadakan itu adalah Sekretariat Negara. Sekretariat Negara perlu berapa buah, berapa biji, berapa yang akan diganti, lalu menanyakan ke Angkatan Udara spektek untuk kepentingan VVIP itu apa. Itu khusus pesawat kepresidenan? Pesawat kepresidenan, karena apa? Pilot plus pemeliharaan plus penyimpanan dan pengamanannya itu menjadi tanggung jawab TNI Angkatan Udara. Sehingga untuk kasus ini misalnya itu mungkin sekitar sebelum bulan Juni spektek itu sudah dilempar ke Angkatan Udara, kira-kira apa. Nah, jatuhlah itu dipilih konon ya, kami pun karena ini tidak dibawa ke Komisi 1, konon disarankan menggunakan Agusta tipe AW101 begitu. Oke. Ya. Bang TB melihat pesawat ini, Anda mengatakan bahwa memang sesuai dengan jarak waktu yang sudah layak untuk diganti saat ini dengan Agusta Westland dengan kapasitasnya seperti ini. Tapi apakah Anda melihat bahwa Super Puma sudah tidak layak lagi digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden? Jadi begini, kalau menurut barangkali katakanlah ya 10 tahun atau 15 tahun, memang sudah 15 tahun Super Puma itu. Kalau mau diganti lagi, kalau saya pendapat pribadi saya, ya gunakan saja Super Puma lagi yang memang produk kita, produk dalam negeri, PTD itu. Itu pasti spare partnya lebih cepat. Nah, kemudian juga kalau kita mau mengadakan pemeliharaan juga lebih cepat kan di Bandung. Ya, walaupun barangkali ya Super Puma juga bekerja sama juga PTDI dengan Prancis ya, begitu dengan Eurocopter. Nah, itu menurut hemat saya akan lebih praktis dan lebih familiar. Nah, pemilihan itu antara Sesnek dengan TNI Angkatan Udara ya. Konon bisa jadi bahwa ini pesawat ini ya Agusta itu lebih bagus, lebih teknis, saya tidak tahu. Tapi kalau mengacu kepada aturan perundang-undangan ya, Undang-Undang Industri Pertahanan, kita seharusnya membeli dari dalam negeri kecuali di dalam negeri tidak bisa belum memproduksi. Bisa membuat. Itu undang-undangnya seperti itu. Saya hanya pendekatannya undang-undang saja. Begitu. Tapi bukannya lebih baik kalau Dirgantara Indonesia sudah menegaskan bahwa mereka juga mampu membuat pesawat yang serupa tapi tak sama seperti itu. Mungkin secara kemampuan jauh berbeda. Tapi untuk tampilan... Super Puma itu hanya karena sudah 15 tahun. Kalau kita misalnya dengan mesin yang baru, kalau memang khawatir dan sebagainya, bisa ada di PTDI itu.
Oke, saya ke Bang Ucok melihat anggarannya begitu fantastis. Kabarnya harganya mencapai 700 sampai 800 miliar rupiah jika dalam nilai rupiah. Saya tidak tahu persis, nanti Pak Ucok mungkin menjelaskan. Tapi kalau Super Puma, setahu saya 35 juta US. Okay. Super Puma itu. Ini saya dengar berapa? 55 juta US. Nah, kalau kita mengacu kepada daftar pembelian alutsista di Kementerian Pertahanan, usernya itu Angkatan Udara. Gitu. Angkatan Udara itu kelihatan di situ ada pembelian PPP pesawat PPIP pesawat presiden, PPIP pesawat helikopter PPIP gitu kan. Menurut Bang Ucok dengan anggaran sebesar itu apakah saat ini memang tepat, langkah tepat presiden dan wakil presiden menggunakan pesawat canggih ini? Pertama yang kita soroti tadi apa yang kata Pak TB itu, kalau memang ini buat presiden, jadi alokasinya tidak cocok di TNI Angkatan Udara, harusnya di Seknek. Seperti pesawat kepresidenan kemarin ya, pesawat kepresidenan kan itu di Seknek ya. Jadi setiap tahun ada bagian alokasi presiden juga itu yang membayar selalu. Sekarang kita masih ngutang, masih bayar terus. Nah seharusnya helikopter ini juga bukan pengadaannya itu bukan di Angkatan Udara. Harusnya di Seknek. Di Seknek gitu, di Seknek. Tapi kelihatannya malah menyimpang ini. Ini menyimpang betul. Kalau ini untuk presiden, tapi yang Angkatan Udara yang mengadain itu menyimpang. Berarti sudah menyalahi aturan? Menyalahi aturan. Undang-undang 17 semua kayak gitu. Gitu. Kalau pengadaannya ini Sesnek. Gitu. Bukan Pak, Angkatan Udara. Saya baru ngecek dalam draft anggaran itu bahwa uang itu siapa. Sekjen yang menjelaskan pada saya ini adalah dari Sesnek. Tapi Spektek itu dari TNI Angkatan Udara. Kalau dari Seknek memang benar, udah benar itu. Tapi masalah harganya ini 55 juta itu kalau kita kurskan 13.000 itu bisa 700-an miliaran. Oke. Gitu. Jadi pesawat presiden itu memakai anggaran 700 miliar itu gila amat ya. Mahal sekali itu, mewah, mahal. Wah, itu saya memikirkan orang miskin gitu. Menurut Anda saat ini pemborosan sekali? Iya, apalagi kalau dipakai pesawat kepresidenan dipakai untuk belusukan. Jadi presiden itu kayak Sinterklas gitu kan, bawa sembako, bawa pesawat yang harga 700 miliaran ke daerah-daerah udah itu bagi sembako. Itu kan apa gunanya kalau kayak berarti gitu? Betul kata Pak Gary tadi, ya itu tergantung masalah ini hal sudah digunakan pesawat ini apakah berlebihan atau tidak, itu sesuai dengan keinginan dari user, dari konsumen yang seperti apa. Dan ini sudah disiapkan oleh Setnek. Mungkin Bang Ucok, asal anggaran ini sebenarnya kantungnya dari mana Bang? Nah kita lihat aja nanti, ini kan mau lelang nih. Saya dengar itu mau lelang dalam 2 minggu ini. Pertama kalau mau lelang 2 minggu ini, nanti siapa yang melakukan lelang? Apakah Setnek atau TNI Angkatan Udara? Itu yang pertama. Ya, kalau dia untuk kepresidenan itu harus untuk Seknek. Kalau dia TNI Angkatan Udara menyalahi, itu satu. Yang kedua, ini pesawatnya model apa? Kalau model apa, berarti pabrikan harus masuk. Yang harus siap stoknya, harus ready dia. Siapa yang siap, yang ready itu? Apakah dari Perancis, Kanada gitu kan? Ini kan kalau dalam ini nomenklaturnya itu kan nggak dijelaskan merek-merek apa. Tapi kalau sudah ada uang rasanya sudah siap semua Bang? Enggak juga. Enggak semua pabrikan pesawat itu siap stoknya, enggak semua. Ada yang nggak siap, ada yang siap gitu. Maka ini harus ditanya. Makanya tadi Pak TB harus negosiasi kayak gitu. Karena kalau dia kalau anggaran itu misalnya dimenangkan gitu ya, oleh yang nggak siap itu bisa melanggar peraturan. Itu udah korup itu nanti. Harusnya sekarang lelang, 2 minggu lelang, akhir Desember itu helikopter itu udah sampai di sini. Dia kan melebihi 2015. Itu siapa yang siap itu? Apakah Agusta? Apakah Super Puma tadi? Siapa yang siap? Kalau PPDI nggak mungkin siapa. Saya nggak siap itu. Itu kalau baik lebih-lebihnya. Gitu. Kalau sampai ada helikopter barang sekelas ini, itu ready stock, itu artinya barang nggak laku. Jadi pasti kita ke pabrik pesawat mana saja, mereka tidak punya stok yang ready. Kalau misalnya memang sudah dipersiapkan, itu berarti sudah ada omongan lain sebelumnya. Karena apa? Begitu kalau memang ada, itu butuh waktu 6 bulan untuk konstruksi sampai delivery. Itu paling cepat? Paling cepat. Saya bermain di helikopter di sipil. Saya pesan besok, itu 6 bulan lagi baru datang. Kecuali sudah ready stock. Ready stock itu ada, dalam arti bisa dibikin duluan. Tapi itu bukan barang sekelas ini, itu barang yang untuk helikopter untuk cuma 4 orang. Kalau untuk si Agus tadi tidak mungkin tiba-tiba ready stock. Saya sangat mempertanyakan itu kalau memang ada, karena ini barang nggak murah gitu. Kalau yang helikopter kecil-kecil mungkin cuma $1 juta, 1 sampai $2 juta, itu bisa aja dibikin dulu. Tapi kita ngomong barang ini bodongnya aja 40 jutaan sekarang.
belum ditambahin itu kan jadi. Nah sekarang untuk mau delivery, fittingnya berapa lama? Kita lihat kasus pesawat RI1 kemarin yang 737. Itu sudah keluar dari pabrik Boeing, lalu masuk ke fittingnya, itu berapa bulan? Hampir setahun. Jadi saya rasa tidak mungkin kalau kita berharap ini bisa delivery sebelum akhir tahun. Tapi memang tidak bisa juga dalam arti punya komitmen sekarang disepakati untuk delivery kapan. Tapi yang penting kan adalah pembeliannya transaksi dilakukan pada tahun yang tersebut dilakukan ya Pak ya. PTB ya. Tapi sekarang juga tapi sistemnya ini Menteri Pertahanan gini. Jadi mereka lelang, udah lelang nanti ketahuan yang menang. Udah tuh uang ini dikeluarkan masuk ke rekening ketiga Pak. Biasa kayak gitu. Nah, ini sebetulnya menyalahi. Tapi semua pengadaan barang di Kementerian Pertahanan itu selalu menyalahi banyak peraturan. Gitu. Karena barang-barang belum datang, daripada uangnya angus, jadi ditaruh di rekening ketiga. Rekening ketiga itu di situ ada orang Kementerian Pertahanan, ada pengusahanya. Nanti kalau barangnya itu baru dicairkan. Nah kalau masalah bunga itu Komisi 3 sebetulnya harus mengkritik itu. Ini dari dulu Pak, dari dulu. Makanya aku dari dulu bilang itu sekjennya Menteri Pertahanan itu Pak, itu harus dicopot dari dulu itu bilang. Sekjen itu harus dicopot. Itu permasalahan di situ, gitu. Jadi begini ya, untuk pesawat, apakah itu sayap tetap maupun sayap tidak tetap milik kepresidenan, itu anggarannya itu dari Sekretariat Negara. Anda sudah merinci bahwa anggaran ini tidak berasal dari TNI? Tidak. Karena saya juga punya pengalaman. Waktu saya Sekretaris Militer, ketentuannya seperti itu. Lalu menanyakan kepada Angkatan Udara spekteknya seperti apa, begitu ya. Ini dalam hal format seperti itu sudah benar. Nah, begitu. Sekarang soal pemilihan. Nah, saya dapat informasi memang yang paling siap ready stock itu Agusta. Pertanyaannya mengapa ready stock kan bisa tidak laku? Nah, begitu. Karena setahu kami Agusta itu baru dipakai di 6 negara. Ya. Nah, begitu. Dan ini kan bisa saja untuk memodifikasi menjadi yang comfortable untuk seorang presiden mungkin 6 bulan cukup lah. Atau mungkin 3 bulan dengan seperti ini. Karena ini kan bisa untuk angkut, personil dan sebagainya. Nah, kalau Super Puma itu mungkin butuh waktu 1 tahun. Nah, tapi kan begini, perencanaan itu tidak boleh dadakan, ya. Ketika misalnya sudah 12 tahun dipakai Super Puma yang lama itu, ya sudah 2 tahun yang lalu sudah harus menyiapkan, mestinya. Tetapi 2 tahun yang lalu itu kan masa pemerintahannya Pak SBY. Nah, jadi memang ada hal-hal hambatan-hambatan dan sebagainya soal harga, ya. Super Puma itu sekitar 35 juta US, ya, jauh lebih murah daripada Agusta. Cuman saya juga harus melihat juga, karena pesawat kepresidenan itu dilengkapi dengan segala macam. Misalnya saja yang paling ini, itu kaca itu harus anti peluru. Ya. Super Puma belum memadai itu? Sudah, kalau untuk VIP sudah. Nah itu, seperti apa? Seperti apa kan ada juga levelisasi dari anti peluru. Ada anti blasting, kemudian juga misalnya dilengkapi juga dengan hal yang canggih, misalnya sarana komunikasi, sampai dengan barangkali anti rudal, itu bisa saja. Nah, kalau mahal, seperti apa mahalnya, harus ada investigasi. Tapi kalau bodongan yang biasa saja, ya mungkin tidak sampai 55 juta, mungkin ya, atau saya tidak tahu. Ya itu, kalau Super Puma bodongannya 30-35 juta. Kalau H101 itu sekitar 40-an. Tapi Bang Giri, walaupun beda kelas, tapi kan masih layak Super Puma digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden kita. Kenapa harus muncul, mendengungkan ada pesawat baru yang memang kesannya dibutuhkan banget ini untuk tahun 2016? Ada satu hal lagi tadi yang disebut oleh Pak TB, yaitu lebih bagus kita menggunakan produk dalam negeri. Tetapi, untuk customization untuk VVIP, apakah itu bisa dilakukan di PTDI atau tidak? Yang juga harus dihindarkan, ini saya tidak bilang harus yang A atau B ya, yang harus kita hindarkan, jangan sampai kita milih Super Puma dari PTDI, terus begitu mau fittingnya dia nggak bisa, harus dikirim ke luar negeri, ongkosnya lebih mahal lagi nanti. Karena apa? Untuk pemasangan alat komunikasi, itu tidak semua pabrik bisa. Untuk pemasangan countermeasure untuk rudal infrared, tidak semua. Di Indonesia belum tentu dikasih kita install di sini. Karena itu under export control. Boleh kita pakai, tapi kita tidak boleh megang barangnya mentahnya kita pasang, itu nggak boleh. Baik, Bang Giri, kita bahas sesuatu lagi. Menurut Anda sangat canggih sekali memang pesawat Agusta ini dibandingkan dengan Super Puma. Bang Uco, walaupun harganya tinggi tapi dianggap bapak-bapak ini canggih dan memang layak. Memang canggih memang. Tapi menurut Anda dengan anggaran yang sangat besar ini, larinya dengan kondisi ekonomi kita saat ini, menurut Anda lebih tepat di mana ini posturnya? Sesaat lagi Bang Uco. Hanya di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan.